Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Salatan wa salaman ala nabiyina al-mujtaba Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi ballagha risalah wa 'adda al-amanah wa nasaha hadhihi al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih, amma ba'd. Anak-anak ustaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat iman serta nikmat sehat kepada kita sehingga kita dapat menjalankan ibadah siam Ramadan dengan penuh keimanan dan dengan penuh keikhlasan. Anak-anak ustaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggali ilmu, sama-sama mempelajari ilmu, sama-sama menuntut ilmu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hikmah dan keutamaan dari salat fardu. Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ketiga, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Yang artinya adalah orang-orang yang beriman kepada yang gaib dan orang-orang yang menegakkan salat dan terhadap apa-apa yang telah kami berikan rezeki kepada mereka, mereka infakkan. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang menegakkan salat. Salah satu bentuk ciri dari orang yang beriman adalah menegakkan salat. Salat 5 waktu. Salat 5 waktu adalah sebuah kewajiban. Untuk itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita keutamaan yang besar bagi orang yang melakukan salat 5 waktu. Yang pertama, keutamaan yang pertama yang akan didapatkan oleh orang yang melakukan salat 5 waktu adalah dia mendapatkan pahala begitu banyaknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan di dalam hadisnya, Salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bisab'i wa isyrina darajah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendiri. Keutamaannya memiliki perbandingan 27 derajat. Anak-anak ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk itu mari kita lazimi salat 5 waktu dalam keadaan berjamaah, apalagi di bulan Ramadan ini seluruh ibadah Allah lipat gandakan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, keutamaan yang akan diraih oleh orang yang melakukan salat 5 waktu adalah di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Basyiril masya'in ilal masajid fil dhulam binurit tam yaumal qiyamah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan menuju masjid di waktu malam. Yaitu kalau kita lihat waktu malam itu ada 2 waktu. Pertama adalah salat Isya, yang kedua adalah salat subuh. Kata Rasulullah SAW, berikan kabar gembira kepada orang yang berjalan menuju masjid dalam keadaan gelap gulita dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Dijelaskan oleh para ulama, maksud dari cahaya yang sempurna adalah orang-orang yang melazimi salat 5 waktu. Niscaya dia ketika melewati jembatan sirat Allah Subhanahu wa taala, dia dalam keadaan bercahaya. Dan disitulah dia mampu untuk melewati jembatan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, bagi siapa yang tidak melazimi salat 5 waktu dan
tidak pernah melakukan ibadah salat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan sulit untuk melalui jembatan Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak memiliki cahaya. Padahal jembatan yang dilalui oleh seluruh manusia itu adalah lebih tajam dari mata pedang dan lebih tipis daripada rambut manusia. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang melazimi salat sehingga kita mampu untuk berjalan di atas sirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, keutamaan dari melakukan salat 5 waktu adalah dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis disebutkan as-salawatul khams, al-jum'ah ila al-jum'ah, wa ramadan ila ramadan, mukaffirati lima bainahunna idza ujtinabatil kaba'ir. Yang artinya adalah salat 5 waktu, kemudian dari Jumat ke Jumat, dari Ramadan ke Ramadan, menghapuskan seluruh dosanya selagi dia tidak mengerjakan perbuatan dosa besar. Maka orang yang senantiasa salat, maka di saat itu pula lah dia akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dalam rangka salat itu adalah dalam rangka untuk menghapuskan dosa-dosa kita dan menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, keutamaan bagi orang-orang yang melakukan salat. Di dalam hadis disebutkan yang pertama kali ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perkara salat, baru perkara-perkara yang lain. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu as-salah. Sesungguhnya yang pertama kali ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba adalah salat. Jika salatnya itu baik, maka baik seluruhnya. Jika salatnya itu buruk, maka buruk seluruhnya. Buruk maksudnya adalah dia tidak melakukan salat, dia meninggalkan salat, dia melalaikan salat. Maka orang-orang yang melalaikan salat, ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bentuk ibadah-ibadah yang lain dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ulama yang bernama Syekh Shalih Utsaimin, ketika ditanya tentang bagaimana pendapatmu wahai Syekh ketika ada orang yang dia tidak salat tapi dia puasa Ramadan. Dia tidak salat tetapi dia membayar zakat. Dia tidak salat tetapi dia pergi haji. Pulang dari haji tidak salat lagi. Kemudian kata Syekh Shalih Utsaimin menyebutkan sesungguhnya orang yang dia tidak salat tapi melakukan ibadah siam Ramadan, puasa Ramadan, kemudian zakat, kemudian haji, maka dia tidak mendapatkan pahala dari ibadah tersebut. Apa sebab? Karena salat itu adalah imad, yaitu tiang. Kalau dalam bangunan, tiang itu adalah sesuatu yang paling penting. Maka dalam tatanan ibadah, salat itu adalah sesuatu yang paling penting. Sedangkan dinding-dindingnya itu adalah ibadah-ibadah yang lain. Nah, tiangnya tidak ada. Maka ketika tiang tidak ada, di saat itulah bangunan tidak bisa berdiri kokoh. Maka orang yang tidak salat dan dia puasa Ramadan, maka puasa Ramadannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada orang yang salat, dia berzakat, maka zakatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang berhaji tetapi dia tidak salat, maka hajinya tidaklah bagian dari haji mabrur. Anak-anak ustaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka lazimi salat 5 waktu. Senantiasa kita melakukan salat 5 waktu. Kemudian kita masuk kepada azab yang akan diterima oleh orang yang tidak salat. Di dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad yang ditulis oleh Zainuddin Al-Malabari, beliau mengatakan
ada 15 azab yang akan diperoleh oleh orang-orang yang tidak melakukan salat atau meninggalkan salat atau melalaikan salat. Yang pertama adalah enam pertama itu azab diberikan ketika dia masih hidup. Kemudian 3-nya lagi diberikan ketika dia sakaratul maut. 3-nya lagi diberikan ketika dia berada di dalam kuburnya. 3-nya lagi akan diberikan ketika dia dibangkitkan dari kuburnya. Anak-anak ustaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan kaji satu persatu apa bentuk azab yang akan diterima oleh orang yang tidak salat. Yang pertama, azab yang akan Allah berikan kepada orang yang tidak salat semasa hidupnya adalah dicabut keberkahan itu dalam hidupnya. Apa makna keberkahan? Kalau keberkahan tadi itu ada pada harta, maka orang tadi akan merasakan kecukupan dalam hartanya. Kalau keberkahan tadi ada pada anak, maka anak tadi menjadi qurratu a'yun, penyejuk mata. Kalau keberkahan tadi ada pada jabatan, maka orang yang mendapatkan jabatan meyakini bahwasanya jabatan ini adalah amanah, maka dia tidak akan menyia-nyiakannya. Kalau keberkahan itu ada pada ilmu, maka ilmunya akan senantiasa bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Dan kalau keberkahan itu ada di dalam hatinya, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan yang tiada tara. Tapi orang yang tidak salat, dia tidak akan mendapatkan keberkahan dalam hidupnya. Keberkahan dalam harta, dia tidak akan mendapatkan kepuasan dalam hartanya. Keberkahan dalam jabatan, dia akan menghilangkan atau hilang rasa bahwasanya jabatan itu adalah amanah. Keberkahan dalam hatinya akan hilang, maka keberkahan dalam hati hilang, kebahagiaan itu akan sirna dalam dirinya. Maka orang yang keberkahannya dicabut dalam hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala sudah mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mencabut tanda kesolehan itu dari wajahnya. Orang yang tidak salat, maka tampak dari wajahnya atau hilang tanda kesolehan itu dari wajahnya. Karena orang yang salat ini wajahnya itu enak dipandang. Kenapa? Karena dia dibasuh dengan air wudhu. Karena dia beribadah dalam rangka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis disebutkan, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudhu. Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu wa tahjilahu falyaf'al. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya umatku dipanggil pada hari akhir kelak dalam keadaan wajahnya itu berseri-seri, dalam keadaan jidatnya itu mengeluarkan cahaya, dalam keadaan anggota tubuhnya itu mengeluarkan cahaya. Maka barang siapa yang mampu untuk memperbagus dan memperpanjang wudunya, maka lakukan. Maka di saat orang-orang yang senantiasa dia salat, wajahnya akan berseri-seri, ada tanda kesolehan. Tapi kalau dia tidak salat, maka di saat itulah Allah Subhanahu wa taala mencabut tanda kesolehan itu dari wajahnya. Pak, sebentar Pak. Anak-anak ustaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, azab yang akan diterima oleh orang yang tidak salat di dunia adalah tidak dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berdoa kepada Allah, doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah. Apa sebab? Karena dia meninggalkan perkara yang paling penting dalam hidupnya. Dia meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia meninggalkan apa-apa yang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tinggalkan. Maka di saat itu doanya tidak akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis disebutkan, ma min rajulin yad'ullaha bida'watin
laisa lahu ithmun wala qati'atur raham. Seorang pemuda yang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala akan dikabulkan selagi dia tidak berbuat dosa, dan yang kedua adalah memutus hubungan silaturahim. Kemudian yang keempat, orang-orang yang mendapatkan azab yang keempat bagi mereka yang tidak salat adalah mereka tidak diberikan ganjaran atas kebaikan yang mereka kerjakan. Apa sebab? Karena mereka meninggalkan pokok dari ibadah. Mereka meninggalkan tiang yang selama ini seharusnya lebih dahulu dibangun, mereka tinggalkan, yaitu salat. Maka orang yang tidak salat, dia tidak mendapatkan ganjaran dari amal kebaikan yang dia kerjakan. Oh, dia berpuasa, dia sedekah, maka sedekahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia berpuasa, puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia berhaji, hajinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab? Karena dia tidak salat. Kemudian yang kelima, orang-orang yang tidak salat mendapatkan azab yang kelima semasa hidupnya adalah dia tidak mendapatkan bagian dari doa orang-orang yang saleh. Karena setiap orang-orang yang beriman itu saling mendoakan antara satu sama yang lain. Orang-orang Islam saling mendoakan satu sama lain. Nah, orang yang tidak salat tidak mendapatkan bagian di dalam doa ini. Karena setiap kali kita salat Jumat, pasti kita akan mendengar khatib itu akan berdoa, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah dosa kaum muslimin laki-laki maupun muslimin perempuan, yang beriman laki-laki dan beriman perempuan, baik yang sudah wafat maupun masih hidup. Maka siapapun orang yang beriman, siapapun orang Islam, selagi dia masih salat, maka Allah akan mengampuni dosanya atas doa dari saudaranya. Tapi kalau dia tidak salat, dia tidak mendapatkan bagian dari doa tersebut. Betapa tersiksanya dia di dalam kehidupannya. Kemudian yang keenam, akibat dari orang yang tidak salat, azab yang dia terima semasa hidupnya adalah dia dibenci oleh orang yang banyak. Kenapa orang yang tidak salat itu dibenci? Karena orang yang tidak salat itu akan menghasilkan kemaksiatan demi kemaksiatan. Orang yang tidak salat itu akan menghasilkan perbuatan buruk dan perbuatan buruk selanjutnya. Karena dengan Allah saja dia tidak memiliki rasa takut dengan mengerjakan salat, apalagi dengan manusia, sehingga dia berlebih berani lagi untuk mengerjakan kemaksiatan dan lebih berani lagi untuk mengerjakan perbuatan yang buruk. Karena itu dia dibenci oleh banyak orang. Apalah artinya hidup kalau hidup ini dibenci oleh banyak orang karena tingkah laku kita? Apa artinya kehidupan bagi kita di saat orang itu menyingkir dari kita, menjauh dari kita karena perbuatan kita yang tidak baik? Na'udzubillah min dzalik. Itu bentuk 6 azab yang Allah segerakan ketika dia masih hidup. Kemudian 3 lagi Allah berikan ketika dia sakaratul maut. Anak-anak ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika sakaratul maut. Sakaratul maut merupakan proses yang akan dilalui oleh hamba Allah Subhanahu wa taala yang akan berpisah dengan dunia, yang akan berpisah ruh dengan jasadnya. Maka ketika sakaratul maut itu tadi, Allah Subhanahu wa taala memberikan 3 azab bagi orang yang tidak salat. Yang pertama adalah orang yang tidak salat, maka di saat sakaratul mautnya Allah buat dia merasakan haus yang sangat.
Kemudian penulis Zainuddin Al-Malabari, Syekh Zainuddin Al-Malabari mengutip hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, sekiranya saja air lautan itu digunakan untuk menghilangkan rasa dahaganya, niscaya itu belum cukup untuk menghilangkan rasa dahaganya. Apa sebab? Karena itu azab. Maka orang yang tidak salat ketika sakaratul mautnya, dia akan merasakan rasa haus yang amat sangat. Kemudian yang kedua, orang yang sakaratul maut, orang yang tidak salat, maka di saat sakaratul mautnya Allah buat dia kelaparan sangat. Sudah makan masih lapar, makan masih lapar, makan masih lapar. Karena itu azab yang Allah berikan bagi orang yang tidak salat. Kemudian yang ketiga adalah Allah persulit dia untuk menggapai husnul khatimah, dan Allah persulit dia dalam keadaan sakaratul maut. Betapa tersiksanya orang yang sulit dalam meninggalnya. Betapa tersiksanya orang yang tidak mendapatkan husnul khatimah dalam mengakhiri hidup di dunia ini. Begitu besarnya azab yang Allah berikan kepada orang yang tidak salat. Anak-anak ustaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 3 azab lagi Allah berikan ketika dia di dalam kuburnya. Yang pertama adalah azab yang Allah berikan di dalam kuburnya, Allah akan persempit tanah tadi sehingga tulang belulangnya itu remuk. Maka di saat seorang hamba manusia dimasukkan ke liang lahatnya, maka tanah itu berbicara. Apa kata tanah? Ana baitud dud, ana baitul ghurbah, ana baitul wahdah, ana baitud turab. Kata tanah, aku ini adalah tempat keterasingan. Aku ini adalah tempat kesunyian. Aku ini adalah tempat yang dipenuhi cacing tanah. Aku ini adalah tempat yang dipenuhi oleh debu. Dulu ketika engkau berada di atasku, seenaknya saja dirimu meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika engkau telah masuk ke dalamku, rasakanlah himpitan dari himpitan kubur. Maka di saat itu orang yang tidak salat, tubuhnya dihimpit sejadi-jadinya sehingga remuk tulang rusuknya, remuk badannya, dan teriakannya sampai barat dan timur. Seluruh makhluk mendengarkan teriakan azab orang yang diazab di dalam kubur, kecuali thaqalain, kata Rasulullah SAW, yaitu jin dan manusia. Itu yang pertama, azab yang Allah berikan di dalam kuburnya. Yang kedua adalah orang-orang yang tidak salat, Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan azab di dalam kuburnya, yaitu dipenuhi dengan bara api. Orang yang tidak salat, kuburannya akan dipenuhi bara api. Maka di saat itulah tidak ada kesejukan, tidak ada kenyamanan, tidak ada kesenangan di dalam kubur. Karena dia disibukkan dengan azab dan kepanasan. Apa yang dia rasakan begitu panasnya disebabkan karena bara api telah memenuhi kuburannya. Maka orang-orang yang tidak pernah berdoa kepada Allah, orang-orang yang tidak pernah menyentuhkan keningnya untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, di saat itu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ajilni yaumal qiyamah. Ya Allah, perlambatlah datangnya hari kiamat. Perlambatlah datangnya hari kiamat. Apa sebab? Azab yang kami terima di dalam kubur begitu berat, apalagi azab yang akan kami terima kelak di akhirat. Maka untuk itu mereka berharap kalau bisa kiamat itu tidak ada. Tapi itu sesuatu yang tidak mungkin, karena Allah Subhanahu wa taala sudah menentukannya kapan kiamat itu terjadi.
Anak-anak Ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, azab yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba yang tidak salat di dalam kuburnya adalah kuburannya akan dipenuhi oleh ular yang besar. Ular tersebut bernama Suja'ul Aqrab. Di dalam kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Imam Al-Zahabi, beliau juga menyebutkan bahwasanya orang yang tidak salat maka akan ditemani oleh ular yang amat besar. Setiap pagi dan setiap sore ular tersebut akan memakan kepalanya, akan memakan kepala orang-orang yang tidak salat, akan memakan kepala orang-orang yang tidak mengindahkan suara azan. Maka di saat itulah tidak ada kenyamanan, tidak ada kebahagiaan, dan tidak ada kesenangan di dalam kuburnya bagi orang-orang yang tidak salat. Anak-anak Ustadz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian 3 azab lagi akan Allah berikan di saat dia dibangkitkan dari kuburnya. Yang pertama adalah dia dibangkitkan dari kuburnya dalam keadaan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah membenci, ya, tidak ada lagi nasib untuk berbuat baik. Tidak ada lagi harapan untuk bisa mendapatkan kebaikan. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah benci kepada orang yang meninggalkan salat. Kemudian yang kedua adalah azab yang akan dia terima ketika dia dibangkitkan dari kuburnya di saat dia tidak salat adalah Allah Subhanahu wa taala akan persulit hisabnya, akan memperlama hisabnya. Begitu lamanya orang yang tidak salat mendapatkan hisab. Dan sungguh hisab yang lama itu adalah siksaan. Hisab yang lama itu adalah sebuah azab yang Allah berikan kepada orang yang tidak salat. Kemudian yang ketiga, azab yang diterima oleh orang yang tidak salat ketika dia dibangkitkan dari kuburnya adalah akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Ketika dia menempati neraka jahanam, di saat itulah hidupnya akan dipenuhi kesengsaraan, hidupnya akan dipenuhi kehinaan, hidupnya akan dipenuhi segala bentuk azab. Ketika dia lapar, maka Allah memberikan makanan dari neraka. Ketika dia haus, maka di saat itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya minuman dari neraka. Untuk itu anak-anak Ustaz, hidup ini hanya sekali. Jangan salah langkah dan jangan mengingkari aturan Allah Subhanahu wa taala. Lakukan salat. Maka ketika seseorang itu melakukan salat, di saat itu kedekatan seorang hamba sedang terjalin. Kedekatan seorang hamba kepada Allah sedang terjalin. Maka harapan Ustaz yang Ustaz tujukan kepada pribadi Ustaz dan juga kepada anak-anak Ustaz sekalian adalah lazimi salat 5 waktu. Kematian itu tidak berbau, kematian itu tidak berbunyi, kematian itu tidak pandang sakit dan tidak pandang sehat. Ketika ajal itu telah datang, maka dia tidak akan bisa diakhirkan dan tidak akan bisa didahulukan. Maka persiapan kita untuk menuju kematian adalah melakukan salat, melaksanakan kewajiban salat. Maka Rasulullah SAW katakan kepada kita dalam hadisnya, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang-orang yang cerdas adalah orang-orang yang menundukkan hawa nafsunya dan mempersiapkan bekalnya menuju kampung akhirat. Mungkin coba ini Pak. Nanti anak-anak Ustaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kajian kita selanjutnya berkenaan tentang masalah pengurusan jenazah, rukun dan tata cara salat jenazah. Anak-anak Ustaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk pengurusan jenazah
itu dihukumi sebagai fardu kifayah. Fardu kifayah maksudnya adalah ketika satu kelompok telah mengurusi dari penyelenggaraan jenazah, maka gugur kewajiban dari kelompok yang lain. Dan di saat itu di sebuah daerah tidak ada yang menyelenggarakan jenazah, maka di saat itu dosa akan dilimpahkan kepada orang yang hidup di kampung tersebut. Maka itu maksud dari fardu kifayah. Ketika satu kelompok sudah melaksanakan, maka gugur bagi kelompok yang lain. Dan ketika di sebuah daerah itu tidak ada yang melakukan sama sekali, maka di saat itu dosa itu akan dibebankan kepada setiap orang yang hidup di kampung tersebut. Maka ada 4 hal kewajiban yang dilakukan oleh orang yang hidup dalam penyelenggaraan jenazah. Yang pertama adalah memandikannya. Yang kedua adalah mengkafaninya. Yang ketiga adalah menyolatkannya. Yang keempat adalah menguburkannya, memandikan. Di dalam kitab yang ditulis oleh para ulama, judulnya Ahkamul Janaiz, disebutkan bahwasanya ada 2 kelompok yang tidak perlu dimandikan. Yang pertama adalah janin yang meninggal, yang mana dia sudah ditiupkan ruh. Kemudian yang kedua adalah orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid tidak dimandikan. Dia dikafani sebagaimana baju yang dia pakai, kemudian dia disolatkan, langsung dia dikuburkan. Apa sebab? Karena darahnya tadi itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas kebaikan yang telah dia lakukan. Kemudian yang kedua adalah mengkafani. Anak-anak ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hal urusan mengkafani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kita, hendaknya memperbagus kain kafan orang yang telah meninggal. Apa sebab? Karena orang yang meninggal tadi akan berbangga dengan kain kafannya, akan berbangga dengan bagusnya kain kafannya. Bagusnya kain kafan itu adalah bukan dilihat dari warnanya. Kain kafan itu warnanya putih, tetapi memperbagus kain kafan itu maknanya adalah memperbagus bungkusan kain kafan, sehingga dia merasa berbangga di saat itu dia memiliki kain kafan yang bagus. Bagi laki-laki kain kafannya ada 3 helai. Bagi wanita kain kafannya 5 helai. Kemudian yang ketiga adalah menyolatkan. Maka orang yang melakukan sholat jenazah ada rukun-rukun yang harus dia penuhi. Yang pertama adalah niatnya, kemudian adalah berdiri tegak, kalau bagi yang mampu. Kalau dia tidak mampu untuk berdiri tegak, maka duduk pun tidak masalah. Kemudian yang ketiga adalah sholat jenazah memiliki 4 takbir, dan dia tidak dibarengi dengan ruku dan tidak dibarengi dengan sujud. Maka orang yang melakukan sholat jenazah, dia melakukan dengan 4 kali takbir. Di takbir pertama, yang keempat, di takbir pertama dia membaca Al-Fatihah. Di takbir yang kedua dia membaca salawat Nabi Muhammad SAW. Di takbir yang ketiga dia membaca doa, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i was-salji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama yunaqqa as-sawbul abyadu minad danas wabdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa qihi fitnatal qabri wa azaban nar.
Itu rukun yang keenam. Membaca di takbir yang ketiga, membaca doa yang Ustaz sebutkan tadi. Kemudian yang ketujuh, dia membaca doa Allahumma di takbir yang keempat. Ya. Di rukun yang ketujuh, di takbir yang keempat, dia membaca doa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Kemudian ya, anak-anak ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk solat jenazah tidak diawali terlebih dahulu dengan suara azan. Ya. Kemudian ya, selanjutnya menguburkan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pahala yang begitu besar bagi orang-orang yang mengantarkan jenazah sampai ke kuburan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak mencontohkan kepada umatnya tentang mengabarkan atau ya, mengusung jenazah sampai kepada kuburan. Dan ya, orang yang mengantarkan jenazah kepada kuburan itu merupakan nasihat dalam hidupnya, karena dirinya juga akan diberlakukan sama kelak oleh orang yang hidup ketika dia sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat peristirahatan terakhir manusia adalah kuburan. Ya. Istirahat apa? Istirahat dari dunia dan berangkat atau melanjutkan perjalanan lagi di alam barzah. Maka untuk itu anak-anak ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika ada ya, orang yang wafat di dekat kita, di kampung kita, alangkah baiknya anak-anak ustaz untuk mengikuti rentetan dari penyelenggaraan jenazah supaya tahu bagaimana hakikat dari kematian dan supaya mendapatkan keutamaan yang besar dalam penyelenggaraan jenazah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi anak-anak ustaz sekalian. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.